Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Kaputri dengan NIM 10573112120. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi 1 sampai materi 7. Nah, di mana hal tersebut menjadi salah satu tugas pengganti MIT dengan yang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Saidah Said, SEMAK. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi pertama. Nah, di mana pada materi pertama ini menjelaskan tentang sistem informasi dan kegiatan bisnis global saat ini. Jadi, di mana informasi dapat kita artikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Nah, di mana data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya. Nah, di mana sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia. Jadi, dalam globalisasi, sistem informasi memfasilitasi akses ke pasar global melalui platform e-commerce, situs web, dan aplikasi seluler. Jadi bisnis tersebut itu dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar global, untuk menciptakan peluang diri dan berinteraksi dengan pelanggan di seluruh dunia. Nah, kemudian untuk materi kedua itu tentang bisnis elektronik atau e-business dan kerja global. Nah, di mana proses bisnis adalah kumpulan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki cakupan yang besar. Jadi, proses bisnis ini juga mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaannya. Jadi, secara garis besar itu kinerja sebuah perusahaan bisnis itu bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang oleh manajemen dan dikoordinasikan pada titiknya. Jadi proses bisnis itu sebuah perusahaan akan menjadi sumber kekuatan jika menggunakan jika perusahaan tersebut itu memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan beroperasi lebih baik daripada pesaingnya. Jadi proses bisnis itu juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja zaman atau kuno atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang mengambil efisiensi dan respon pada organisasi. Kemudian pada materi ketiga itu membahas tentang sistem informasi organisasi dan strategi. Nah, di mana pada pemaparan ini yang pertama itu dapat disimpulkan bahwa dampak sistem informasi bagi perusahaan itu meningkatkan efektivitas kerja perusahaan. Nah, di mana sistem informasi itu adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas suatu organisasi. Jadi peran penting itu menunjang kegiatan manajemen pengambilan keputusan operasional bisnis setiap fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Jadi upaya mencapai keunggulan kompetitif perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan intern yang eksternal perusahaan. Nah, kemudian pada pembahasan materi keempat yaitu tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Jadi berdasarkan pembahasan kali ini berarti etika adalah kepercayaan standar atau berpikir yang mengisi seseorang individu, kelompok, atau masyarakat. Jadi semua individu yang bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Karena apa? Karena jika menggunakan sistem informasi, ya maka kita harus berpegang teguh pada itu konsep dasar etika dalam masyarakat. Nah, jadi berpedoman pada etika dalam menggunakan sistem informasi dan menghindari terjadinya kasus-kasus atau masalah etika dalam informasi masyarakat, bahwa pertumbuhan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap masyarakat sehingga penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan etika dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Kemudian pembahasan materi yang kelima yaitu tentang infrastruktur teknologi informasi. Nah, di mana pembahasan kali ini itu dijelaskan bahwa hadirnya teknologi informasi memberikan manfaat bagi perusahaan. Di antaranya adalah menghasilkan informasi yang baik, dalam artian informasi yang didapat oleh perusahaan itu akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat mudah dipahami, lengkap, dan relevan. Jadi selain itu efisiensi kinerja perusahaan dapat meningkatkan. Tentunya hal tersebut itu berpengaruh pada perusahaan untuk bisa bersaing dengan para pesaingnya. Kemudian materi yang keenam itu tentang dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan informasi. Nah,
Pada pembahasan materi ke-6 ini, dia menyimpulkan bahwa teknik manajemen filtrasional menyulitkan bagi organisasi untuk menelusuri seluruh bagian data yang mereka gunakan dengan cara sistematis. Dan untuk mengatur data-data tersebut sehingga dapat lebih mudah diakses, area dan kelompok fungsional yang berbeda dimungkinkan untuk mengembangkan file mereka sendiri dengan bebas. Kemudian materi yang ketujuh itu tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan kabel. Nah, di mana telekomunikasi sendiri itu diartikan sebagai sistem telekomunikasi yang dimana kumpulan peranti keras atau lunak sesuai dengan yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian internet itu merupakan jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda, atau dengan kata lain internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Kemudian ketiga itu teknologi nirkabel. Nah, di mana teknologi nirkabel ini adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi wasibalil hal, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.